Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang membangun kesadaran taat hukum. Membangun kesadaran taat hukum dibagi menjadi tiga, yaitu ada kesadaran hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesadaran hukum terlebih dahulu. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah, bersifat memaksa, dan adanya sanksi sebagai pelanggarnya. Adapun ciri-ciri seseorang masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi sebagai berikut. Ketaatan hukum oleh semua kalangan. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum, tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Adapun pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara hukum. Hal itu mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Di sini saya akan membahas tentang tujuan hukum. Membahas tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan dan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan taat hukum, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedargunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumopai. Teori keadilan. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Teori utilitas hukum untuk mewujudkan kemanfaatan. Teori gabungan. Pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. Teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain yaitu menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku, melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Adapun menurut Budiono Kusumo Hamidjojo, fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Sementara itu, Rumokoy membagi beberapa fungsi hukum yaitu memberi pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat, membagi alat rekayasa masyarakat sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, mengatasi konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah sumber hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan undang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah,
mengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota atau kabupaten. Mungkin cukup dari saya sampai sini saja. Bila ada kekurangan kata atau salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.